Adapun materi yang kami bahas, yang pertama definisi dan peranan anggaran, yang kedua karakteristik kegunaan dan isi anggaran, yang ketiga anggaran lainnya, yang keempat proses penyusunan anggaran, dan yang kelima aspek perilaku dalam penyusunan anggaran, dan yang terakhir yaitu teknik kuantitatif. Yang pertama yaitu definisi dan peranan anggaran. Menurut Purwati dan Darsono tahun 2013, anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan menurut Halim dan Kusufi 2014, anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan atau planning. Di satu sisi, anggaran berperan sebagai alat untuk pengendalian atau kontrol jangka pendek bagi suatu organisasi. Selanjutnya yaitu karakteristik, isi, dan kegunaan anggaran. Karakteristik anggaran yang pertama, anggaran mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan walaupun suatu keuangan tersebut dibantu dengan data non-keuangan atau misal jumlah unit yang dijual atau diproduksi. Yang ketiga, anggaran umumnya meliputi periode 1 tahun. Dan yang keempat, anggaran merupakan komitmen manajemen yang berarti bahwa manajemen mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang ditargetkan atau dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang keenam, anggaran yang telah disetujui diubah hanya jika terjadi kondisi khusus. Dan yang ketujuh dan yang terakhir, secara periodik, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, kemudian selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan perencanaan strategi. Anggaran merupakan rencana manajemen dengan asumsi implisit dan langkah-langkah yang akan dijalankan oleh manajer yang menyiapkan manajemen. Sementara forecast merupakan prediksi atas apa yang akan terjadi, di mana forecasternya sendiri tidak akan merasakan akibatnya atas apa yang menjadi prakiranya. Adapun perbandingan anggaran dengan forecasting, yaitu proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategi fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perbedaan lain antara rencana strategi dan anggaran adalah bahwa rencana strategi intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab.
anggota manajer puncak seperti CEO, kepala operasional, dan kepala keuangan. Komite ini mereview dan menyetujui ataupun menyesuaikan anggaran tersebut. Kemudian ada menerbitkan pedoman. Pedoman ini secara implisit menyebutkan rencana strategisnya dan kemudian dimodifikasikan sesuai perkembangan yang terjadi sejak disetujui, khususnya prestasi perusahaan hingga saat itu. Jadi pedoman ini dibuat oleh staf anggaran dan disetujui oleh manajer puncak. Selanjutnya ada proposal anggaran pemulaan. Karena tahun anggaran dimulai dengan fasilitas, personil dan juga sumber daya yang sama pada saat tersebut, jadi anggaran itu dibuat berdasarkan kondisi yang ada dengan perubahan di mana itu perlu. Negosiasi. Jadi inilah inti dari proses penyusunan anggaran. Atasan berupaya mempertimbangkan validasi masing-masing penyesuaian. Kemudian pada selek, banyak bagian yang menyusun anggaran cenderung menurunkan tingkat penjualan dan menaikkan biaya dari perkiraan penjualan dan biaya yang seharusnya dicapai. Jadi sehingga anggaran yang dihasilkan lebih mudah dicapai. Usaha untuk mengawasi kegiatan seperti ini biasanya cukup sulit, tapi usaha yang dapat dilakukan dengan penentuan bonus secara proporsional untuk manajer yang bisa berprestasi melebihi anggarannya. Lalu ada review dan persetujuan. Persetujuan akhir direkomendasikan oleh panitia anggaran untuk CEO. Jadi CEO ini kemudian menyerahkan anggaran yang disetujui ke Dewan Direktur untuk disahkan. Kemudian revisi anggaran. Jadi satu pertimbangan penting dalam administrasi anggaran itu adalah prosedur revisi anggaran yang telah disetujui. Jadi ada dua macam prosedur revisi. Yang pertama, ada prosedur yang memungkinkan mengubah anggaran secara sistematis, misalnya secara kuartalan. Kemudian yang kedua, ada prosedur untuk keadaan khusus. Selanjutnya ada aspek perilaku dalam penyusunan anggaran. Jadi, ada partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Dengan cara di atas, memang lebih sedikit pekerjaan, tapi komitmen dari bawahan akan berkurang. Dari bawah ke atas akan menghasilkan komitmen untuk mencapai target yang ditetapkan pada bawahan. Sebenarnya, proses penyusunan anggaran yang efektif tergantung dari dua pendekatan tersebut. Bagian anggaran menyiapkan draft anggaran, disebut dari bawah ke atas. Namun anggaran yang dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh atasan. Jadi ada penelitian menunjukkan partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran lebih menghasilkan efek positif, yaitu yang pertama ada semacam kemauan menerima yang lebih besar terhadap target yang ditetapkan jika melibatkan bawahan. Yang kedua, efektivitas dalam perubahan informasi. Jadi anggaran yang disetujui itu diperoleh dari orang yang benar-benar menguasai permasalahan dan mempunyai pemahaman yang lebih terhadap pekerjaannya melalui interaksi dengan atasan selama proses penyusunan anggaran. Kesulitan mencapai target dalam anggaran. Idealnya suatu anggaran itu adalah menantang tapi bisa dicapai. Jadi beberapa alasan kenapa anggaran harus bisa dicapai adalah yang pertama, jika target yang ditetapkan terlalu tinggi, maka manajer hanya termotivasi untuk mengambil tindakan jangka pendek saja. Yang kedua, target yang bisa dicapai mengurangi motivasi manajer memanipulasi data. Ketiga, dengan target yang bisa dicapai akan menjamin keakuratan informasi target pada pihak luar. Kemudian yang keempat, anggaran yang sulit dicapai akan berimplikasi pada target penjualan yang terlalu optimistik. Hal ini akan berakibat terlalu menekan pada kegiatan penjualan. Keterlibatan manajer puncak. Jadi keterlibatan manajer puncak itu diperlukan untuk memotivasi bawahan. Tanpa partisipasi review dan persetujuan anggaran, itu akan menyebabkan bawahan bermain-main dengan target yang telah ditetapkan. Jika tidak ada umpan balik dari manajer puncak, maka sistem anggaran yang ditetapkan
tidak akan memotivasi bawahan secara efektif. Kemudian ada Departemen Anggaran. Jadi Departemen Anggaran ini harus menganalisis anggaran secara detail dan memastikan anggaran tersebut disusun secara sempurna dan informasinya haruslah akurat. Jadi untuk menjalankan fungsinya itu secara efektif, anggota dari Departemen Anggaran haruslah memiliki reputasi jujur dan tidak memihak. Selanjutnya ada teknik kuantitatif. Jadi ada beberapa teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran, yakni yang pertama ada simulasi. Jadi simulasi ini merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk mengembangkan beberapa kesimpulan dari kondisi sebenarnya tersebut. Jadi persiapan dan review anggaran itu merupakan proses simulasi. Yang kedua ada estimasi probabilitas. Jadi setiap jumlah dari anggaran itu merupakan suatu estimasi titik. Misalnya, estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijual. Estimasi titik ini perlu untuk pengawasan. Yang ketiga ada anggaran tak terduga atau contingency budget. Jadi beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran tak terduga jika terjadi penurunan tingkat penjualan secara signifikan dari yang diharapkan sebelumnya. Kesimpulan. Setelah membahas beberapa materi, sampailah pada kesimpulan. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program. Penyusunan anggaran memerlukan kerja sama para manajer dari berbagai jenjang organisasi dalam menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian penyusunan anggaran.